underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemilu 2024 memasuki masa kampanye dan ternyata ini ada tahapan-tahapannya. Kalau kita lihat ada 2 tahapan dari tanggal 28 hingga 10 Februari, kemudian dari tanggal 21 hingga 10 Februari. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya memang ini kalau negara demokrasi itu ya jangan sampai demokrasinya kebablasan gitu kan. Ini makanya perlu diatur-atur gitu ya. Ya. Nah ini untuk pemilu sekarang ini memang sudah diatur juga bahwa kampanyenya itu kalau nggak salah itu dimulai 28 November kemarin ya. Jadi 28 November, 28 Desember, Januari, ya kira 2,5 bulan lah ya. Nah ini memang sudah diatur. Yang debat, yang masang alat-alat baliho, rapat umum macam-macam itu sudah diatur. Dan yang terakhir itu memang yang kampanye lewat media massa itu baru boleh dimulai 21 Januari sampai 10 Februari. Ya, jadi relatif antara 20 hari ya untuk kampanye media massa. Betul. Nah, ini sebetulnya janggal ya. Ya, sedangkan kampanye lewat sosmed itu bebas ya, mulai awal sampai nanti Minggu Tenang. Nah, pertanyaannya sekarang ini apakah ketentuan ini terutama media massa itu menjadi bijaksana ya karena sekarang seperti diketahui zaman modern sekarang ini kan media massa itu kan megang peranan penting kan? Ya kalau memang tujuannya kampanye itu untuk mensosialisasikan siapa kandidat presiden itu apa dan siapa itu apa memungkinkan misalnya peserta pemilu di Indonesia sekarang itu nanti katakanlah ya yang berhak milih itu ada katakanlah 150 juta orang misalnya ya. Apakah bisa memungkinkan dalam tempo kurang dari 3 bulan kandidat presiden itu memperkenalkan dirinya kepada seluruh calon-calon pemilih? Ya kan nggak mungkin. Ya satu kali rapat pertemuan itu berapa orang? Katakanlah Bandung rame 50.000 orang ya. Kalau mau sampai kumpul 150 juta orang itu terus gimana? Ya, memang secara modern, zaman modern ini ya yang diperlukan itu di samping sosmed itu juga media massa, ya televisi, radio, itu harus dilakukan. Ini kok malah dibatasin cuma 20 hari. Ini sebetulnya banyak yang komplain ya bahwa ini sebetulnya tidak bijaksana. Ya, kalau kampanye lewat media massa maka jelas itu tidak akan mengganggu fisik ya, tidak mengganggu lalu lintasnya menjadi macet. Ya kalau pertemuan akbar, pertemuan itu jalan menjadi macet. Ya belum nanti kalau ekses-eksesnya itu kan kalau kampanye itu kan semangat 45. Ya teriak-teriak macam-macam. Wah ini bisa menimbulkan ekses-ekses yang kurang baik lah ya. Mungkin bisa bentrokan fisik karena bisa macam-macam lah ya. Jadi memang paling bagus itu sebetulnya kampanye lewat media massa. Ini banyak yang ngomong ini nggak bijaksana. Ya, dan juga melalui media massa itu juga ada batasannya dari KPU. Ya, spot radio hanya boleh maksimum 10 kali per hari. Ya, kalau televisi hanya boleh berapa tayangannya berapa kali dalam sehari. Itu sebetulnya juga aneh-aneh ini. KPU itu nggak punya wewenang untuk membatasin itu. Ya, justru yang harus dibatasin itu bukan masalah itu ya, tapi justru ayo berborong-doronglah untuk berkampanye lewat media massa agar supaya tidak terjadi kerusuhan atau jalan-jalan yang sempat macet, macam-macam ya, kerumunan massa itu. Ya jadi aturan ini sebetulnya ya KPU sudah berbuat baik, tetapi sebetulnya ini adalah kurang bijaksana kalau penempatan media massa itu hanya diperbolehkan cuman kurang lebih 2 hari sebelum Minggu Tenang.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.